Demi ilmu pengetahuan, manusia pernah melakukan hal-hal yang kalau kejadian sekarang, mungkin satu dunia langsung ribut. Bukan cuma dilarang, tapi bisa jadi skandal global. Dan yang bikin merinding, semua ini bukan fiksi, bukan film, tapi kejadian nyata. Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Ada orang yang sengaja nggak tidur berhari-hari sampai pikirannya pelan-pelan hancur. Ada bayi yang dirawat secara fisik, tapi dibiarkan mati karena nggak pernah dipeluk atau kurangnya kasih sayang. Dan ada ilmuwan yang nekat menjadikan tubuhnya sendiri sebagai kelinci percobaan. Cuma buat ngebuktiin satu teori saja. Inilah kisah eksperimen manusia paling gila dalam sejarah. Pada tahun 1967, seorang siswa SMA bernama Randy Gardner memutuskan melakukan sesuatu yang sekarang terdengar mustahil. Dia ingin tahu apa yang terjadi kalau manusia benar-benar tidak tidur. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi selama mungkin. Dan dia bisa bertahan selama 11 hari. Nah, di hari-hari awal masih terlihat normal, tapi setelah beberapa hari, tubuh Randy mulai aneh. Konsentrasinya hancur, emosinya nggak stabil, dan dia mulai melihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Lalu semakin lama, otaknya semakin kehilangan pegangan pada realitas. Dan di hari-hari terakhirnya, Randy bahkan kesulitan mengenali dirinya sendiri. Ingatannya bolong-bolong, bicaranya ngawur, otaknya seperti komputer yang dipaksa hidup tanpa pernah dimatikan. Setelah 11 hari penuh tanpa tidur, eksperimen itu dihentikan. Nah, si Randy-nya pun selamat. Tapi sejak saat itu, dunia medis sepakat kurang tidur bukan cuma bikin capek. Itu bisa menghancurkan otak manusia secara perlahan. Nah, berabad-abad sebelum sains modern berkembang, seorang raja bernama Frederick II penasaran dengan satu pertanyaan aneh. Kalau bayi dibesarkan tanpa pernah diajak bicara, tanpa pernah disentuh, bahasa apa yang akan mereka ucapkan? Nah, eksperimen itu dilakukan dengan cara yang dingin. Bayi-bayi tetap diberi makan, dimandikan, dan dirawat secara fisik. Tapi tidak boleh ada sentuhan hangat, tidak boleh ada pelukan, dan tidak boleh ada suara manusia. Gelo. Atuh, orang gede jangankan bayi, orang gede pun depresi kalau diginiin mah. Nah, hasilnya sangat tragis. Semua bayi yang dilakukan percobaan kayak gini tuh meninggal dunia. Bukan karena kelaparan, bukan karena penyakit, tapi karena tidak pernah merasakan kasih sayang sama sekali. Nah, dari sini dunia akhirnya paham bahwa sentuhan manusia bukan sekedar bentuk cinta. Itu kebutuhan dasar untuk manusia bisa bertahan hidup. Nah, di awal tahun 1960-an, psikolog bernama Stanley Milgram ingin tahu satu hal. Seberapa jauh manusia mau menyakiti orang lain hanya karena disuruh? Nah, peserta eksperimen diminta memberi kejutan listrik setiap kali seseorang salah menjawab pertanyaan. Mereka mendengar jeritan kesakitan, mendengar permintaan berhenti, tapi di depan mereka ada peneliti dengan jas lab yang bilang, lanjutkan. Gokil anjir, kayak kebayang sih gua. Nah, yang mengejutkan, sebagian besar peserta tetap menekan tombolnya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka patuh. Karena ada otoritas yang bilang, ini demi eksperimen. Gimana menurut lo? Lo pada berani apa kagak kalau ada di posisi orang-orang tadi? Nah, eksperimen ini membuka dunia bahwa manusia biasa bisa melakukan hal yang mengerikan. Bukan karena niat jahat, tapi karena takut melawan perintah. Gak semua eksperimen gila dilakukan ke orang lain. Ada juga ilmuwan yang nekat mengorbankan dirinya sendiri. Barry Marshall adalah salah satunya. Di saat dunia medis yakin mah disebabkan stres, dia percaya penyebabnya adalah bakteri. Dan untuk membuktikannya, dia meminum bakteri itu sendiri. Tak lama kemudian, tubuhnya ambruk, dia muntah, sakit parah, dan hampir kehilangan nyawanya.
Ya, tapi akhirnya eksperimen itu berhasil. Dunia akhirnya tahu bahwa mah bisa disembuhkan dengan antibiotik. Ilmunya menyelamatkan jutaan orang, tapi resikonya dibayar dengan tubuhnya sendiri. Di masa Perang Dunia Kedua, eksperimen manusia mencapai titik paling kejam. Unit 731 milik Jepang melakukan uji coba senjata biologis langsung ke manusia hidup. Orang dibekukan, dibedah tanpa bius, dan dijadikan objek uji coba seolah bukan manusia. Lalu yang lebih menyakitkan, banyak pelaku tak pernah benar-benar dihukum. Data hasil eksperimen mereka justru dipelajari demi kepentingan militer. Ilmu sih berkembang ya, tapi kemanusiaannya jadi hancur. Semua eksperimen ini jadi pelajaran pahit, dan dari sinilah lahir aturan etika penelitian modern, seperti hak partisipan, persetujuan sadar, dan larangan menyakiti manusia demi sebuah data. Ilmu pengetahuan hari ini lebih aman bukan karena kita lebih pintar, tapi karena kita pernah melihat seberapa mengerikannya saat batas moral dilanggar. Ya, ilmu pengetahuan memang membawa kemajuan, tapi sejarah mengingatkan kita tidak semua kemajuan pantas dibayar dengan penderitaan manusia. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka misteri dan fakta unik, gua GG pamit dulu karena di balik hal yang kelihatan biasa, lalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Facts. Jangan lupa follow GG Facts di Facebook dan di TikTok. Bye-bye.